Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 Manajemen Bank Syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab manajemen dana bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safwa Ahmad Hibatullah dengan NIM 934106619. Saya Rizka Putri Aprilia, NIM 934119819. Saya Naila Nurusyifa, NIM 934136119. Pada bab Berikut mengenai anggota manajemen kelompok dana 4. bank syariah ini pembahasannya Hai, ada namaku 4. Nurul Afra Antara Faiza, lain, biasa yang dipanggil pertama Afra, dengan pengertian, tujuan dan fungsi 1082829. manajemen dana bank syariah. Yang kedua, sumber dana bank syariah. Yang ketiga, penggunaan dana bank syariah. Dan yang keempat, sumber dan alokasi dana bank syariah. Kemudian pembahasan yang pertama mengenai pengertian manajemen dana bank syariah. Apa sih pengertian manajemen dana bank syariah itu? Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga dana bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu fungsi manajemen dana bank syariah. Fungsinya antara lain yang pertama sebagai penerimaan amanah, yang kedua sebagai pengelola investasi, yang ketiga sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran, dan yang keempat sebagai pengelola fungsi sosial. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tujuan manajemen dana bank syariah. Tujuan manajemen dana bank syariah antara lain yang pertama memperoleh profit yang optimal, yang kedua menyediakan akhir cair dan kas yang memadai, yang ketiga penyimpan cadangan, yang keempat mengelola kegiatan lembaga ekonomi, dan yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Sumber dana bank syariah. Yang pertama ada modal inti, di mana dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti juga terdiri dari yang pertama, modal yang disetor oleh pemegang saham, yang dimana sumber utamanya itu dari modal perusahaan, yaitu saham. Yang kedua ada cadangan, yaitu sebagai laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di hari berikutnya. Yang ketiga ada laba ditahan, yaitu sebagai laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi para pemegang saham itu sendiri diputuskan untuk menanamkan laba kembali dalam bank. Selanjutnya yang kedua ada kuasi ekuitas atau biasa disebut sebagai mudharabah account, di mana bank menghimpun dana dengan berbagai hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnisnya.
Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudhorib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa yang pertama ada rekening investasi, yang kedua ada rekening investasi khusus, yang ketiga ada rekening tabungan mudharabah. Selanjutnya yang ketiga ada dana titipan atau biasa disebut sebagai wadiah. Di mana wadiah secara bahasa berarti meninggalkan atau meletakkan. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu, yaitu berupa titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadiah. Yang pertama ada wadiah ahyad al-amanah, yang kedua ada wadiah yad ad-damanah. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan materi mengenai yang kedua ada bank syariah aset atau Menurut Muhammad dalam asalnya, alokasi yaitu penggunaan aktiva yang dana tidak bank memberikan syariah pada penghasilan dasarnya dapat adalah dibagi dalam aktiva dua dalam bagian bentuk penting tunai, dari aktiva bank, pinjaman atau yaitu kod, yang pertama dan penanaman earning dana asset dalam atau aktiva tetap aktiva yang dan menghasilkan. inventaris. Yang Aktiva akan yang dapat dijelaskan menghasilkan sebagai atau berikut. earning asset adalah Yang pertama, aset bank yang aktiva digunakan dalam untuk bentuk menghasilkan tunai atau pendapatan. cash asset. Aset ini Terdiri dari disalurkan uang dalam tunai bentuk dalam vault, investasi cadangan yang terdiri likuiditas atau atas primary yang reserve, pertama yang harus pembiayaan dipelihara berdasarkan pada bank prinsip sentral, bagi hasil atau giro mudharabah. pada bank, Yang dan kedua, item tunai pembiayaan lain yang berdasarkan masih prinsip dalam proses penyertaan penagihan atau syariah. collection. Yang ketiga, pembiayaan Yang kedua, berdasarkan prinsip jual pinjaman beli atau atau kredit RBI. merupakan salah satu Yang keempat, kegiatan pembiayaan syariah berdasarkan prinsip dalam sewa mewujudkan tanggung atau jawab ijarah sosialnya dan sesuai ijarah dengan waqf ajaran ulama Islam. atau ijarah muntahiyah Yang litamlik. ketiga, Yang penanaman kelima, dana dalam aktiva surat-surat tetap dan berharga syariah dan inventaris investasi atau lainnya. premise and equipment. Dalam penempatan alokasi dana yang dimiliki bank syariah memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama, pool of fund approach adalah penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, jangka waktu, seperti sifat dan perolehan serta tingkat harganya. Yang kedua, asset allocation approach adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan cara menyesuaikan sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat dan jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut sesuai dengan akad yang digunakan oleh bank syariah, yaitu
bagi hasil Kemudian atas yaitu kontrak mengenai mudharabah kelebihan dan kontrak kelemahan dari musyarokah. kedua metode Kedua, tersebut, yaitu keuntungan atas kontrak untuk jual pembahasan beli yang atau pertama mengenai al-ba'i full berupa of fund margin. approach. Ketiga, Kelebihannya hasil sewa yaitu yang atas pertama, kontrak ijarah penghitungan dan biaya ijarah wa sederhana ibti'ah dan berupa pengelolaan ujroh. tidak kompleks. Keempat, Sedangkan fee kelemahannya dan biaya yaitu satu, administrasi tidak atas ada dasar jasa-jasa untuk lainnya. memperkirakan standar likuiditas. Dua, tidak ada pertimbangan terhadap perubahan giro, tabungan, deposito, dan sumber lainnya. 3. Tidak begitu memperhatikan likuiditas yang berasal dari portofolio kredit atau pembiayaan melalui pembayaran cicilan terus-menerus. Dan yang keempat, memperkecil fungsi cadangan sekunder sebagai sumber likuiditas. Dan yang terakhir yaitu mengabaikan kemampuan bank dalam memperoleh laba dari operasinya. Dan selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari kedua metode yang Asset allocation approach memiliki kelebihan yaitu mengalihkan likuiditas kepada profitabilitas dan jumlah rata-rata cadangan dana likuiditas mengalami penurunan sehingga alokasi dana dapat dialihkan lebih banyak pada penyaluran pembiayaan dan penanaman modal yang memiliki keuntungan lebih tinggi. Selain kelebihan, kelemahannya yaitu yang pertama, keputusan mengenai jumlah likuiditas dilakukan berdasarkan perkiraan atau perputaran simpanan. Kedua, bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan berkurang. Yang ketiga yaitu portofolio kredit dianggap tidak likuid, sehingga kredit tidak dianggap sebagai sumber likuiditas yang potensial. Dan yang terakhir, keputusan mengenai manajemen aktiva pasiva dibuat secara independen. Sekian penyajian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.